Selamat malam, pemirsa setia Ruwai Televisi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam spesial dialog. Kali ini kita produksi khusus dari Pendopo Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Dan mengetengahkan tema tentang perencanaan tata guna lahan kolaboratif di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Langsung saya akan perkenalkan narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini di Pendopo. Hadir bersama dengan kita Bupati Kapuas Hulu, Aim Nasir Esa. Selamat malam Bapak. Malam. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama di tempat ini, di tempat Bapak langsung ya. Dan terima kasih pula kita bisa diterima langsung. Ke narasumber kedua, kita bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Dr. Andes Suparman MSI. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Parman aja saya panggil ya. Iya. Biar lebih akrab ya. Kemudian ke narasumber yang ketiga, pemirsa, kita bersama dengan peneliti senior kolaboratif Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangement Kolupsia, Ibu Moira Mulyono. Selamat malam Ibu Moira. Selamat malam. Apa kabarnya? Baik. Kurang lebih 2 tahun berada di Kapuas Hulu, bagaimana perasaannya? Kesannya mungkin dengan Kapuas Hulu? Kapuas Hulu sangat menarik ya. Menariknya itu kita akan elaborasi lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetap bersama Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Spesial Dialog dengan tema perencanaan tata kelola lahan kolaboratif di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Memang merupakan tantangan suatu daerah dalam keinginan untuk membangun daerahnya ketika berbentur dengan kepentingan masyarakat banyak. Dan di sini instrumen dari Kolupsia yang akan menyediakan beberapa produk yang untuk membantu pemerintah daerah, memudahkan sebenarnya dalam rangka membangun daerahnya dengan tidak mengesampingkan faktor-faktor lain. Apalagi Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi, tentu punya cara dan sistem tersendiri dalam pengelolaan daerahnya. Saya langsung bertanya kepada Ibu Moira. Ibu Moira, bagaimana sebenarnya Kolupsia ini bisa terpikirkan oleh teman-teman? Dan mungkin mengapa memilih Kabupaten Kapuas Hulu sebagai studi penelitiannya? Berawal mula dari sebelum 2010 ya, ketika kita datang ke sini, satu lembaga penelitian pertanian di Prancis bersama dengan lembaga penelitian kehutanan internasional yang berkedudukan di Bogor dan teman-teman dari Telapak, Huma, Riak Bumi itu memikirkan suatu merasa bahwa kerusakan lingkungan, degradasi hutan itu sangat mengkhawatirkan, dan salah satu penyebabnya adalah bahwa tata ruang itu kurang bisa diterima oleh banyak pihak dan kurang bisa diterapkan. Karena itu proyek ini dikembangkan dengan pemikiran untuk membantu pemerintah kabupaten itu dengan menawarkan 3 hal sebenarnya, yaitu data yang lebih akurat sebagai dasar untuk perencanaan. Kemudian data itu terdiri dari data biofisik, sosial ekonomi, dan vegetasi. Kemudian yang kedua adalah data spasial, karena salah satu masalah yang banyak dihadapi dalam perencanaan adalah kurang tepatnya peta-peta yang dipakai. Jadi peta yang dipakai biasanya yang skala besar itu kemudian di zoom, jadi banyak sekali kesalahan itu. Dan yang terakhir adalah instrumen untuk membuat perencanaan itu bisa lebih kolaboratif, antara lain yang disebut prospektif, participatory prospektif analisis, dan assessment secara kolaboratif. Jadi itu 3 hal yang mau dikembangkan dalam proyek ini untuk ditawarkan kepada pemerintah setempat sebagai cara untuk memperoleh tata ruang yang lebih teliti dan lebih akurat, tapi juga lebih adil dan partisipatif. Karena kita tahu bahwa dalam undang-undang pun ada penekanan yang besar terhadap kebutuhan untuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang. Yang terlibat di dalam program ini siapa saja Ibu Moira? Tadi saya sudah sebut sedikit, yaitu yang menjadi lead di sini adalah Pusat Penelitian Pertanian. Sebenarnya penelitian dan pengembangan pertanian yang berkedudukan di Perancis, bersama dengan Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR,
Kemudian beberapa NGO, antara lainnya Huma, yang memperjuangkan hukum masyarakat dari segi legal, dan Telapak yang membantu untuk menyebarluaskan dan membuat produk-produknya. Kemudian Riak Bumi yang merupakan partner lokal di sini. Nah, mengapa memilih Kabupaten Kapuas Hulu? Kenapa tidak di Sumatera misalnya? Sebenarnya karena kita yang lead ini adalah 2 lembaga penelitian, kita menginginkan bisa mempunyai cukup informasi untuk juga bisa membandingkan supaya hasil penelitiannya berlaku lebih luas. Karena itu kita memilih beberapa daerah yang mempunyai sifat biofisik yang agak berbeda. Jadi memilih Kapuas Hulu karena tutupan hutan di sini masih luas, merupakan kabupaten yang agak terpencil dan merupakan kabupaten konservasi. Kemudian kita memilih Seram di Maluku Tengah karena merupakan ekosistem kepulauan yang agak terbatas, sedangkan tutupan hutannya sudah agak menurun. Tadinya sih kita memilih juga satu kawasan yang keadaan hutannya sudah sangat menurun dan penduduk tinggi, tapi karena ada gempa bumi di situ akhirnya belum terlaksana di sana, di Jawa. Berarti karena hutannya masih banyak, itu intinya ya? Intinya hutan masih banyak dan merupakan masalah tersendiri dengan keadaan itu. Ya, paling tidak Pemda bisa bersiap-siap jika terjadi sesuatu karena sudah dapat rekomendasi dari Kolupsia sendiri. Begini loh Pak, cara mengelola hutan kita, begitu salah satunya Bu ya. Saya langsung ke Pak Nasir. Apa yang sudah dilakukan Pemda Kapuas Hulu sendiri Pak sebelum nih? Bayangkan saja jika sebelumnya Kolupsia tidak ada. Kolupsia tidak melakukan penelitian, tapi paling tidak sudah memulai kan Pemda. Apa yang sudah dilakukan untuk mengelola lahan kita yang luas sedemikian rupa ini Pak? Baik, terima kasih. Kalau ditanya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, saya pikir kalau kita bicara tentang tata guna lahan ini, termasuk juga di dalam itu bagian lingkungan, saya pikir Kabupaten Kapuas Hulu, alhamdulillah, dari jauh hari juga memang sudah memikirkan hal-hal seperti ini. Nah begitu juga barangkali apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya pikir banyak hal, terutama yang berkaitan dengan penghijauan dan reboisasi. Nah ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah ya. Nah kemudian selain daripada itu juga kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan sebagainya. Oke. 2003 lalu Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai kabupaten konservasi. Tentu memiliki cara-cara tersendiri ketika ada tawaran misalnya dari investor ingin buat apa gitu di daerah Bapak, di daerah yang Bapak pimpin. Nah, ini bagaimana Bapak menyesuaikan antara kepentingan masyarakat banyak dengan kepentingan investor yang ingin membangun katanya itu Pak? Silakan. Nah ini persoalannya memang harus kita luruskan. Artinya mungkin lewat dialog pada hari ini, saya pikir persoalan atau masalah yang selalu muncul baik di tengah masyarakat ataupun di kalangan lain ya, bukan berarti kabupaten konservasi ini investor tidak boleh masuk. Nah karena Pak, ini ada porsi masing-masing, artinya ini kawasan konservasi yang memang tidak boleh diganggu gugat. Nah kemudian ada kawasan yang boleh dipergunakan untuk investor. Pak Parman mungkin mau menambahkan Pak? Kita berangkat dari konsep kabupaten konservasi juga. Itu artinya ini menjadi sebuah pertimbangan dalam menyusun perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah RPJM, rencana tahunan, dan termasuk juga rencana tata ruang wilayah. Jadi sekarang kita sedang berproses rencana tata ruang wilayah Kapuas Hulu 2011-2031. Ini mengenai rencana tata ruang wilayah, artinya tadi kita dengar penjelasan dari Ibu Moira bahwa perlu pendekatan partisipatif dari setiap stakeholder yang ada Bu ya. Kira-kira di Bapeda sendiri apa yang dilakukan untuk merespon hal-hal seperti ini Pak? Pelibatan yang terjadi di sana untuk menyusun RTRBP yang benar-benar
ya semua orang tidak keberatan gitu loh dengan RT RPP yang nanti mungkin akan segera lahir. Ya. RT RW 2011-2031 ini sudah berproses cukup lama, Pak. Oke. Sekitar lebih dari 2 tahun dengan melibatkan berbagai pihak untuk ditampung pendapat dan aspirasinya yang berkaitan dengan tentunya penggunaan lahan, pola ruang dan seterusnya. Ya termasuk juga forum diskusi ya, di berbagai tingkatan baik di nasional, provinsi maupun di kabupaten juga. Hingga ke tingkat desa gitu. Ya, ya, diskusi yang dibangun mungkin sampai ke tingkat desa, karena desa kita cukup banyak gitu ya. 270-an lebih. 278. 78. Ya, jadi mungkin tidak dapat seluruhnya itu mungkin. Jadi kita menggunakan data-data yang pokok saja gitu. Data-data pokok. Oke, sampai di situ dulu Pak Parman. Pak Nasir, persoalan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu sendiri gimana Pak? Tentang melibatkan masyarakat banyak untuk membangun lah intinya. Akses jalan yang sulit misalnya, atau keterbatasan dukungan-dukungan lain, instrumen-instrumen lain, ini bagaimana menurut Pak Nasir? Saya pikir kalau permasalahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama dengan luas wilayah ini ya. Luas wilayah, oke. Luas wilayah kita lebih kurang 3 juta hektar lebih. Nah kemudian juga penduduk yang mengelompok barangkali ya. Kemudian juga dengan infrastruktur yang memang katakanlah tidak memadai. Nah, kita untuk mendatangi suatu desa itu saja mungkin udah ratusan kilo ya. Dengan melalui infrastruktur yang sangat sulit. Nah, begitu juga barangkali kita kepada masyarakat ya, terutama bagaimana bekerjasama dengan masyarakat. Saya pikir selama ini alhamdulillah, apalagi memang masyarakat kita juga cukup komitmen ya, terutama dalam hal menjaga hutan dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak pernah punya cerita yang menarik ketika berkunjung ke suatu kawasan di mana Bapak ingin melakukan sesuatu dengan masyarakat. Apa yang bisa diambil dari cerita itu kira-kira? Mungkin soal, kan ini akan berbanding lurus Pak, ketika akses sulit, ketika peralatan minim, ketika jalur transportasi juga susah, berakibat ke biaya nih ceritanya nih pastinya. Ini bagaimana Pemda mensiasati hal ini Pak? Nah tentu kita dengan kemampuan ya, terutama kembali kepada anggaran daerah yang sangat terbatas. Nah tentu setiap tahun pemerintah daerah juga selalu mengalokasikan dana untuk itu. Nah kemudian kita juga berupaya ya mencari dana pusat yang bisa membantu dana daerah, sehingga ini nanti katakanlah kita ada semacam sharing ya paling tidak. Nah kemudian alhamdulillah selama ini juga pusat juga punya perhatian terutama kepada daerah-daerah kita yang desa-desa terpencil ya. Baik. Nah tadi di Pak Parman sampai pada data-data pokok yang digunakan untuk diskusi menuju RT RW yang ideal. Sementara Ibu Moira mengatakan bahwa pelibatan partisipatif hingga ke tingkat desa itu penting Ibu ya. Nah ini bagaimana Pemda melihat usaha dari teman-teman di program Kolupsia sendiri? Mereka sudah turun ke lapangan kan Bu kan? Sudah, bukan saya pribadi tapi teman-teman. Tim lah kan, tim, dan sudah melibatkan cukup banyak orang hingga ke tingkat desa, kepala desa, bahkan sampai ke bawahnya Ibu ya. Ini bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman di Kolupsia? Ya, seperti disampaikan oleh Ibu tadi, saya pikir ini suatu hal yang positif, terutama kepada pemerintah daerah ya. Nah kemudian memang ini suatu terobosan barangkali, nah sehingga ini juga nanti kita harapkan juga bisa membantu pemerintah daerah baik dalam hal sosialisasi, termasuk juga dalam hal tata guna lahan. Nah, artinya mudah-mudahan kami juga bisa terbantu ini ke depan. Nah tentu kita harapkan juga katakanlah kalau pada saat ini bau sope
Oke. Nah, nanti mudah-mudahan nanti dari klub SIA ini ada semacam program yang bisa dibuat di masyarakat kita atau di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, sehingga ini juga akan membantu terutama masyarakat kita ke depan yang lebih baik lagi ya. Diharapkan lebih berkelanjutan begitu ya, Ibu ya. Jadi tidak hanya kapan berakhir Bu program klub SIA-nya? 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Mudah-mudahan 1 tahun ini efektif dan menghasilkan banyak hal ya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Spesial Dialog bersama Pemda Kapuas Hulu dan rekan-rekan dari Kolupsia. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Spesial Dialog, dan tadi Ibu Moira mengungkapkan menarik, Kapuas Hulu itu adalah daerah yang menarik. Dan siapa tahu itu juga yang menjadi alasan mengapa Kolupsia berada di Kapuas Hulu. Pak Nasir juga memberikan tanggapan bahwa jangan hanya cukup sampai di sini Pak ya, tetap ada keberlanjutan. Nah, dari ketertarikan ini Ibu Moira, saya mau tanya, kawasan mana sih yang dijadikan sampel penelitian oleh teman-teman di Kolupsia? Ya, Kabupaten Kapuas Hulu tentunya ada 3 juta hektar ya. Tapi sebagian besar itu termasuk hutan dan bisa dilihat sebagai hambatan, tapi juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Dan pada akhirnya masih ada sekitar 800.000 hektar APL, sedangkan penduduk sedikit terbatas ya, hanya 220.000. Kalau dibandingkan dengan tempat lain di Indonesia, itu merupakan satu yang cukup istimewa dan cukup memberi peluang sebenarnya kalau kita lihat dari segi itu. Tapi karena 3 juta hektar itu tentu kita tidak bisa mensurvei semuanya. Jadi ada 4 pilot sites yang diteliti secara khusus. Yang pertama di koridor antara kedua taman nasional. Yang kedua di hulu Kapuas, berbatasan dengan Taman Nasional Betung Kerihun. Yang ketiga itu di sebelah selatan, di sepanjang Jalan Raya. Dan yang keempat agak di perbatasan di barat, di mana hubungan dengan Malaysia sejak zaman dulu itu cukup erat, dan penduduknya setelah biasa dengan berdagang. Di koridor itu tentu karena agak terpencil, ketergantungan terhadap hutan masih sangat tinggi. Terus mereka mempunyai kebun karet, tapi karetnya karet campuran, semacam agroforestry, yang di Jambi justru menjadi topik dari satu proyek yang lain, menganjurkan orang supaya agroforestry karet. Perikanan merupakan sumber penghasilan yang penting, dan perkebunan sawit sudah mulai diperkenalkan. Di hulu Kapuas lebih tergantung hutan, tapi rupanya ada pertambangan emas juga, pertambangan kecil, emas rakyat ya, emas rakyat. Dan perikanan merupakan sumber. Di sebelah selatan itu daerah yang lebih landai, lebih rendah, terus orang pasti tergantung dari ladang juga, ada sawah, tapi karet sudah lebih intensif dan juga lebih luas, ada tambang juga. Sedangkan di perbatasan di barat itu perladangan juga masih cukup merupakan andalan. Pada umumnya Kapuas Hulu itu mulai masuk di perekonomian uang ya. Jadi bukan lagi subsisten, tapi semua sudah harus dibayar dengan uang. Dan saya tahu dari tempat-tempat lain, jadi bukan hanya Kapuas Hulu, bahwa itu merupakan peralihan yang kadang-kadang sulit sekali untuk orang, karena uang tunai itu menjadi barang langka. Jadi mereka terpaksa survival yang dengan usaha yang cukup keras. Sedangkan karena merupakan kabupaten terpencil juga, masalah kesejahteraan yang lain itu cukup sulit. Jadi secara umum masuk ke ekonomi uang, infrastruktur kurang dan pelayanan sosial kurang. Tetapi secara biofisik dan ketergantungan terhadap hutan itu berbeda dari tempat ke tempat, tergantung kedekatan dengan hutan dan berapa yang masih sisa. Juga tentunya yang di danau-danau itu mempunyai kehidupan yang cukup berbeda dengan yang lain-lain. Nah, nanti itu kan ada 4 kawasan yang saya pikir cukup komprehensif Pak ya, cukup mewakili keadaan di Kapuas Hulu. Teman-teman Kolupsia melakukan kajian.
di titik koridor antara kedua taman nasional, kemudian di sebelah hulu Kapuas ada, selatan dan barat yang kebetulan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Dan nanti ini akan direpresentasikan dalam sebuah peta, begitu Ibu ya. Nah, peta dengan skala 1:50.000. Ya. Mengapa harus begitu itu ukurannya? Alasannya kan, kemudian metode apa nih yang dipakai buat menentukan peta itu? Yang pertama, peta yang dipakai secara umum itu biasanya 250.000, sehingga dan kalau 250.000 terus itu dipakai untuk detail, itu tidak akan nampak. Jadi untuk memunculkan detail, pemetaannya harus lebih teliti sehingga skalanya harus lebih besar atau kecil karena sehingga semua batas-batas lebih jelas. Kalau dalam presentasi kemarin itu dijelaskan bahwa kalau batas-batas itu digambar di atas peta 250.000, itu kalau di zoom in, diperbesar, itu selalu kelihatan bahwa dia bergeser dari sebenarnya harusnya di punggung gunung, tapi karena kesalahan ukuran itu nanti kalau di peta ternyata di lereng. Jadi kesalahan seperti itu hanya bisa diatasi dengan pemetaan yang lebih teliti. Jadi peta yang diambil itu diambil dari peta dasar satelit, Landsat dan Spot. Kemudian ada cek lapangan supaya yakin bahwa sudah benar. Kemudian di overlay dengan peta vegetasi yang juga dicek di lapangan. Dan pada akhirnya nanti penutupan lahan, vegetasi, kelerengan dan daerah aliran sungai itu peta-peta yang akan dihasilkan. Itu dilengkapi dengan analisa curah hujan, iklim, tanahnya, tipe vegetasi dan sosial ekonomi dan sosial budaya. Oke, baik, artinya lebih presisi ya, ketika peta ini jadi, dan diharapkan juga sekali lagi bisa menjadi rekomendasi yang penting untuk pemerintah daerah. Menarik mendengar cerita dari Ibu Moira, Pak Nasir. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini di sisi lain? Tadi sudah bercerita tentang bagaimana masyarakat mengelola hutannya, mengelola lahannya begitu Ibu ya, dengan potensi-potensi yang ada di sekitar penduduk. Nah, Pak Nasir sendiri bagaimana melihat hal ini? Karena Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi sekali lagi memiliki cara tersendiri untuk mengelola daerahnya. Apa yang ditawarkan dari Pemda? Nah, tadi seperti disampaikan oleh Ibu, saya pikir ini kan artinya di kawasan yang memang di sekitar penduduk ya. Nantinya sekitar penduduk tentu ini juga sesuai dengan karakter masyarakat itu sendiri. Karakter masyarakat. Nah, baik itu dia selaku petani maupun selaku nelayan. Nah tentu ini tadi berdasarkan SOPE, ada yang danau, ada yang di selatan ya. Nah memang itu agak beda ya. Kemudian dari strukturnya juga itu jauh beda juga. Begitu juga dengan kearifan lokal barangkali ya. Nah, kalau dilihat dari potensi daerah, sebenarnya kesempatan untuk mengembangkan daerah bagi Kapuas Hulu ini kan sangat besar sekali, Pak. Lantas, kendala apa sebenarnya yang sedang dihadapi sekarang? Baik, kalau kita potensi daerah ya, nah memang Kabupaten Kapuas Hulu ini paling timur Kalimantan Barat. Ya. Nah ke ibu kota provinsi begitu jauh. Syukur-syukur kalau pesawat ini jalan. Nah, tapi kalau begitu pesawat tidak jalan, ini yang menjadi kendala kita. Dan namun satu hal memang Kapuas Hulu ini mungkin lebih dari kabupaten lain. Bahkan barangkali di Indonesia ini termasuk di dunia ya, 3 kabupaten ini yang memang sudah dikenal, termasuk salah satunya Kabupaten Kapuas Hulu. Okay. Nah kemudian Kapuas Hulu ini berada di daerah pembatasan, yang artinya langsung berbatasan langsung ke negara tetangga kita, Sarawak, Malaysia. Nah yang kedua, bahwa Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan bagian dari head Borneo ya. Artinya Kapuas Hulu ini merupakan jantung Kalimantan. Oke. Nah, selain dapat jantung Kalimantan juga, Kabupaten Kapuas Hulu jadi paru-paru dunia. Nah, artinya ini sangat strategis, terutama untuk umat manusia barangkali di dunia ini ya. Nah, satu persoalan barangkali kalau kita melihat dari sini, ini menjadi impian dan dambaan masyarakat barangkali ya.
di mana peluang kalau kita lihat selama ini dengan modal kabupaten konservasi dengan potensi yang cukup ini banyak. Nah, tapi masyarakat kita ini sangat sulit. Sulit artinya pertumbuhan ekonominya, karena ini banyak luas wilayah kawasan di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum, belum lagi termasuk Danau Lindung, hutan lindung dan sebagainya. Tentu ini juga akan membatasi ruang lingkup daripada gerak masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang jadi persoalan kita ke depan barangkali ya. Contoh, kita sebagai Kabupaten Konservasi yang memberikan oksigen pada dunia yang ada di jagat raya ini, tapi kita sendiri ini barangkali bernapas saja susah masyarakat kita di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, tolong barangkali kita sama-sama nanti memikirkan barangkali lewat YTP dan Klopsia ini. Saya pikir kita sekarang bukan bicara sope lagi kalau bicara lingkungan, bagaimana kompensasi untuk Kapuas Hulu ini. Artinya seharusnya dunia melihat Kapuas Hulu secara utuh, Pak. Ya, betul. Kepedulian. Ya. Ya, barangkali contoh kita jangan jauh-jauh, barangkali Singapura ya, negara daerah industri yang katakanlah polusinya tinggi. Nah, ini Kabupaten Kapuas Hulu yang mengobati segala semua ini. Nah, masih Kapuas Hulu ini dapat semacam kompensasi seharusnya. Itu dari sisi peluang sebenarnya, Pak. Yeah. Belum lagi potensi ekowisata yang ada. Yeah. Nanti juga di soft launchingkan border untuk jalur masuk untuk kepentingan banyak hal. Baik. Nah, itu peluang apa yang Bapak lihat di situ? Nah, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober ini kita akan soft launching untuk perbatasan itu. Kemudian mudah-mudahan nanti Desember grand launching ini sudah terlaksana, sudah dibuka. Nah, ini soft launching ini artinya baru antara kita Kapuas Hulu dengan Sarawak ya. Nah, kalau ini kan menurut Bapak penting nggak sih ada perda RT/RW itu, Pak? Saya pikir ini penting, tapi sebelum saya melangkah kepada RT/RW, saya pikir saya meluruskan lagi barangkali potensi Kapuas Hulu kemudian dengan kendala atau hambatan bagi kita ya. Oke, silakan. Nah, satu persoalan, orang selalu berpikir bahwa Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Konservasi ini tadi semua kawasan ini menjadi tidak boleh. Nah, apalagi sekarang Kabupaten Kapuas Hulu katakanlah paling jauh dari ibu kota provinsi. Tentu investor ini lebih berminat kepada kabupaten-kabupaten yang terdekat dengan ibu kota provinsi. Nah, Kapuas Hulu paling jauh. Nah, sekarang alhamdulillah investor baru mulai masuk ke Kapuas Hulu, apalagi dengan kita berbatasan langsung dengan Malaysia. Investor untuk ya, paling tidak ini untuk ekspor nanti ini tentu agak mudah. Terutama hal perkebunan, sektor perkebunan ya. Nah, lalu seakan-akan ini tidak boleh. Nah, sementara kita mau ngomong barangkali kalau cerita lingkungan sekian puluh tahun 2003 SK Bupati nomor 144 tentang konservasi sudah dikeluarkan. Nah, tapi ada ini yang boleh. Nah, sekarang investor mulai masuk ke Kapuas Hulu, orang sudah ribut lingkungan, seakan-akan tidak boleh. Padahal kita sudah siap, ini yang tidak boleh. Malah untuk kawasan orang hutan kita juga siap 20.000 hektar. Nah, makanya saya ingatkan kepada terutama kepada lembaga-lembaga baik ini WWF, Greenpeace, FSI, REDD ya. Kapuas Hulu sebenarnya cukup komitmen dengan lingkungan. Kawasan orang hutan saja kita siap. Nah, cuman persoalan jangan orang hutan saja dilihat, orang kampung tidak pernah dilihat. Ini menjadi persoalan ya. Oke. Nah, oleh karena itu mungkin ya kita sama-sama barangkali ke depan, terutama lewat Klipsia dan YTP ini, artinya selain SOPE ini juga bagaimana kita sama-sama memperjuangkan Kabupaten Konservasi. Kalau menurut Bapak penerimaan masyarakat sendiri dengan keinginan investasi ini gimana, Pak? Alhamdulillah. Jadi untuk Kapuas Hulu ini memang cukup ya, walaupun ini sekitar dari luas wilayah Kapuas Hulu 3 juta hektar lebih, ini tidak sampai 20% barangkali yang memang boleh dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Nah, kita lihat ada beberapa daerah yang memang sudah masuk ke investor, daerah Semitau dan Suaid. Ini putaran uang 1 bulan ini belasan miliar. Nah, begitu juga di daerah utara ya, dengan Kantu, Badau, Empanang. Jadi memang luar biasa pertumbuhan ekonomi. Baik, Pak. Bagaimana dengan pengelolaan daerah-daerah tertentu, kawasan-kawasan tertentu seperti
hutan lindung, kemudian taman nasional yang di dalamnya kebetulan ada aktivitas masyarakat, pemukiman lah katakan. Apakah perlu ada penyesuaian peraturan misalnya, Pak? Mungkin begini ya, ini kan ada kaitan dengan tata ruang. Oke. Nah, tata ruang yang memang kita usulkan ke pusat, terutama yang daerah pemukiman, kemudian juga termasuk dengan infrastruktur ya. Nah, ini yang akan kita ingklapkan. Artinya ini daerah hutan lindung barangkali ini yang memang termasuk kawasan lain. Nah, ini akan kita ingklapkan. Nah, begitu juga dengan program barangkali daerah sekitar itu ya. Kita selama ini alhamdulillah sudah membuat suatu program kearifan lokal barangkali termasuk karet, garu, dan madu ya. Baik. Nah, ini kan RT/RW belum juga disahkan oleh DPRD, Pak ya. Seberapa penting sebenarnya bagi pemerintah daerah RT/RW itu, Pak, tuh cepat di apa ya? Perda RT/RW itu cepat disahkan. Nanti jawab di segmen berikutnya, Pak. Kita break sejenak, pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Spesial Dialog. Kembali lagi ke Ibu Moira. Ibu Moira, ini udah turun ke banyak tempat nih di kawasan Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, apa peluang dan tantangan untuk mencapai tata guna lahan kolaboratif gitu tadi? Saya mungkin tadi lupa menyebutkan bahwa salah satu kegiatan adalah review dari perundangan yang dipakai, peraturan perundangan. Oke. Jadi peluang yang dilihat sebenarnya ada di dalam undang-undang itu sendiri, karena undang-undang tata ruang sendiri, penataan ruang, dan undang-undang pengelolaan sumber daya alam, keduanya menyebutkan perlunya partisipasi masyarakat. Jadi kita sudah sesuai dengan jalur undang-undang. Di tata ruang mungkin sudah ada peraturan pemerintah meskipun yang lain belum. Selain itu ada kearifan adat yang masih ada di beberapa tempat. Yang kemarin disebutkan dalam workshop adalah bahwa ada kelompok yang mengatakan mereka sudah mengelola hutannya menurut kaidah konservasi, dan barusan ada teman bilang bahwa ada danau-danau yang juga dikelola berdasarkan kearifan adat tersebut. Jadi itu peluang yang utama yang bisa membantu dalam pengelolaan kolaboratif, Baik. perencanaan dan pengelolaan kolaboratif. Ya, nah Pak Parman, jika ingin berkolaborasi dengan data atau informasi yang disajikan teman-teman di Kolupsia, yang menurut teman-teman di Kolupsia ini data paling akurat untuk saat ini, kalau dihubungkan dengan perjalanan Perda RTW yang sedang disusun ini, bagaimana? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit sampai saat ini. Ya, rencana tata ruang wilayah Kapuas Hulu yang sedang berproses sekarang ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan regulasi yang lain. Jadi akan disusun juga rencana detail tata ruang, rencana tata ruang wilayah kawasan RT/RWK, dan peraturan zonasi gitu. Itu yang lebih detailnya nanti di situ gitu. Jadi RT/RW ini masih bersifat lebih global gitu. Baik. Lebih umum begitu. Lebih ya? umum. Ya, nanti yang lebih detailnya di ketiga perencanaan yang saya sebutkan tadi. Ya, semoga apa yang telah dilakukan oleh Kolupsia akan bermanfaat bagi kami untuk melengkapi proses regulasi selanjutnya. Baik. Kira demikian. Nah, sampai saat ini komunikasi yang dibangun antara pemerintah daerah dengan pihak legislatif sendiri bagaimana? Itu tempo hari sudah dalam proses rapat konsultasi. Ya, jadi dari sekitar berapa pasal itu baru sampai pasal ya kira-kira separuhnya gitulah. Jadi mungkin masih ada proses lanjutan lah nanti, karena targetnya kapan nih selesai nih? Bicara target agak susah juga gitu kan, karena dewannya juga yang sibuk sebelumnya gitu. saja sudah molor gitu. Ya. Ya.
karena di tingkat juga masih ada kendala gitu, ada beberapa yang belum ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya tentang Heart of Borneo kan, lalu kawasan pengembangan ekonomi terpadu gitu kan, itu juga belum ada peraturan pemerintahnya yang mengakomodir itu gitu. Jadi RTW nasional sendiri peraturan pelaksanaannya belum terbit juga gitu kan. Itu saya kira gitu. Nah, ini kan kembali lagi ke soal, saya lebih tertarik bercerita tentang kabupaten konservasi itu Pak ya. Karena ketika border dibuka, bahkan sampai nanti perda ditetapkan, barang yang namanya kabupaten konservasi ini tetap menjadi pertimbangan yang cukup serius dalam pengelola. Di luar perjalanan perda RT/RW yang tersendat-sendat, ini Bapak melihat peluang apa lagi yang bisa didapatkan? Misalnya soal peningkatan PAD, kemudian jasa lingkungan. Ini bagaimana Pak? Saya pikir untuk terutama dengan kaitan dengan kabupaten konservasi ya. Nah, tentu Kabupaten Kapuas Hulu tadinya memang sudah terkenal di mata dunia ya. Hanya barangkali kesulitan kita masalah transportasi, termasuk juga sarana prasarana yang ada di tempat kita ya. Nah, saya yakin nanti dengan dibukanya border ini juga akan memudah turis-turis yang akan datang ke Kabupaten Kapuas Hulu, terutama ke daerah Danau Sentarum ini nanti. Nah, mudah-mudahan nanti insya Allah barangkali karena memang kita bekerja sama dengan BPPT ya. Nah, ini ada program daerah yang berkaitan dengan ekowisata ini. Nah, mungkin kalau tidak salah kami insya Allah kalau tidak, kemarin bulan 10 ini kita sudah ke Jepang ya. Jepang artinya untuk mengakomodir termasuk program kita yang dijembatani oleh fasilitasi oleh BPPT ini. Nah, artinya kita mungkin nanti akan menawarkan bahwa Danau Sentarum ini kalau bisa masuk dalam paket zona ekoturism itu. Ada tambahan dari Pak Parman mungkin khusus buat ekoturism yang akan segera dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu? Ya. Jadi untuk yang berkaitan dengan ekowisata, kita sekarang ini tahap perencanaannya sedang menyusun rencana induk pariwisata daerah ya. Lalu blueprintnya juga. Artinya proses perencanaannya sedang kita susun gitu. Baik. Nah, menarik kalau ini mungkin saya tidak tahu datanya dipersiapkan atau tidak dengan teman-teman di Kolupsia khusus untuk kepariwisataan yang teman-teman Kolupsia melihat langsung tentang kehidupan masyarakat setempat di lokasi-lokasi tertentu. Kira-kira ada yang namanya sadar wisata ceritanya nih. Sadar wisata. Artinya dukungan masyarakat kira-kira menurut Ibu seperti apa untuk pengembangan ke daerah Kapuas Hulu sebagai daerah ekowisata? Terus terang Kolupsia tidak terlalu memperhatikan masalah wisata. Tapi kalau ketika saya bulan Mei yang lalu bicara dengan orang, mereka memang sebenarnya memang mengharapkan banyak wisatawan. Tapi apakah sadar untuk menerima wisatawan itu lain lagi masalahnya, karena tidak begitu mudah ya untuk masyarakat mengubah pola hidupnya untuk menerima wisatawan. Jadi itu perlu pengaturan khusus menurut saya. Lantas yang menurut Ibu urgen dilakukan sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apa kira-kira? Sebenarnya Kabupaten Kapuas Hulu memang posisinya cukup sulit ya. Tapi kalau dalam undang-undang disebutkan bahwa dalam tata ruang itu ada daerah yang diambil untuk kepentingan umum, memang sewajarnya ada sedikit kompensasi. Dan tapi kompensasi atau imbal untuk jasa lingkungan itu tidak datang otomatis ya, harus dilakukan sesuatu untuk memperoleh itu. Jadi salah satu contoh itu yang dari Vietnam, di mana ada peraturan yang mengharuskan perusahaan besar membayar untuk air yang dia pakai. Jadi ditetapkan jumlah per liter dan ada aturan oleh pemerintah bagaimana uang itu diatur kemudian. Tapi tentu dari pembeli
dia mau membeli sesuatu, jadi jasa itu harus ditunjukkan, jadi yang disebut performance based, dan itu juga berlaku untuk karbon misalnya. Jadi harus ada satu demonstrasi dari kabupaten yang bilang kami kabupaten konservasi dan ini yang kami lakukan untuk itu. Dan Baik. untuk Ya, itu pertimbangan dari teman-teman Kolupsi ya. Baik, semoga sukses ke depan terus ya, dicapai oleh pemerintah daerah Kapuas Hulu dalam rangka menciptakan pembangunan yang seimbang, khususnya dengan mempertimbangkan banyak hal yang terjadi, termasuk potensi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan pemirsa, kita masih menyisakan satu segmen. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama Spesial Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Spesial Dialog. Ini segmen terakhir, tapi masih ada hal yang ingin disampaikan dan kita semua perlu tahu, khususnya dalam pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kapuas Hulu itu sendiri. Pak, dengar-dengar nanti juga pemerintah daerah sedang mengusung untuk mengadakan kesekian kalinya Festival Danau Sentarum, Pak. Nah, dan Bapak bercerita soal tentang masyarakat sadar wisata. Ini apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk ini? Baik, terima kasih. Menarik sekali barangkali pertanyaan dari Ruai TV. Kemudian juga tadi saya dengar disampaikan kepada Kolupsia ya. Alhamdulillah, karena memang Kabupaten Kapuas Hulu sudah berbuat terutama untuk dusun ya, dusun sadar wisata, yaitu di Dusun Sadap, Kecamatan Embaluh Hulu ya. Sadar wisata ini memang kita kerjasama dengan masyarakat, lebih memberdayakan kepada masyarakat, artinya untuk longhouse ini dimanfaatkan untuk ada beberapa tempat yang memang disediakan untuk turis yang datang. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas lain barangkali ya. Nah, artinya memang Kapuas Hulu sudah melaksanakan katakanlah mungkin sebagian kecil dulu lah untuk sadar wisata. Nah, begitu juga dengan kegiatan rutin, agenda rutin pemerintah daerah, yaitu masalah festival Danau Sentarum. Ya. Nah, insya Allah tahun ini juga, kalau nggak salah mungkin akhir tahun, apakah bulan Desember nanti, kalau nggak salah saya. Nah, itu ada ajakan khusus mungkin bagi seluruh masyarakat yang kebetulan menyaksikan acara ini? Nah, tentu saya selaku Bupati mengundang semua pihak, terutama untuk menyaksikan Danau Sentarum yang memang sudah terkenal di dunia. Saya harapkan ke semua barangkali ya, bukan di Indonesia lokal, termasuk juga negara-negara lain ya. Karena ini agendanya setahun sekali. Saya pikir kalau tidak datang rugi nanti. Apa yang disuguhkan sih Pak di Festival Danau Sentarum? Ini kita menampilkan seni budaya lokal, ada tarian dan sebagainya, termasuk juga olahraga lokal. Kemudian juga nanti kita sama-sama barangkali ngeliling Danau Sentarum ini. Mungkin kalau kita keliling satu hari nggak selesai nih. Baik, ada hal menarik nanti yang disuguh. Nah, jika saya kasih waktu masing-masing 1 menit, kira-kira apa yang mau disampaikan? Berhubung ini segmen terakhir, silakan disampaikan Ibu Moira. Harapan kepada Bupati untuk kelancaran proses penelitian Kolupsia itu sendiri, Bu, silakan. Yang kami harapkan dari Kolupsia sebenarnya 2 hal. Yang pertama, bahwa dalam 1 tahun sisa proyek ini kita mendapat dukungan penuh dari Pemda untuk melaksanakannya bersama Pemda sebagai mitra. Dan yang kedua, bahwa hasil dari proyek ini yang berupa data itu bisa digunakan untuk menghasilkan perencanaan tata guna lahan yang lebih baik dengan keseimbangan antara pembangunan dan konservasi, dan yang dilakukan secara ramah lingkungan, berpihak pada masyarakat berdasarkan hukum tentunya, dan berdasarkan kesepakatan. Terima kasih. Baik, nah bagaimana respon Bapak terhadap hal ini? Intinya Kolupsia sudah menyatakan data-data yang komprehensif dan nanti juga akan ada peta yang secara khusus disediakan untuk bekal bagi pemerintah daerah dalam merencanakan tata ruang 1:50.000, cukup detail ya menurut teman-teman di Kolupsia, dan seharusnya mungkin dalam hal ini Bupati dan jajaran SKPD bisa menggunakannya dalam membuat perencanaan tata guna lahan atau tata ruang yang lebih baik. Baik, terima kasih. Barangkali kami atas nama pemerintah daerah
Artinya menyampaikan terima kasih kepada pihak Kolupsia ya, yang sudah membantu pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan peta tata guna lahan. Nah, artinya tentu ini nanti akan bermanfaat untuk daerah. Nah, satu hal juga memang kami juga mohon nanti kepada Ibu sekalaku pimpinan barangkali ya Kolupsia ini, nah supaya juga menyampaikan laporan-laporan daripada hasil ini nanti. Nah, paling tidak ini juga menjadi masukan untuk kami. Nah, begitu juga barangkali ke depan ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kolupsia ini bukan cuma manfaat untuk daerah, barangkali untuk program berikutnya yang bisa disampaikan ke pusat, terutama yang berkaitan dengan Kabupaten Kapuas Hulu. Apalagi memang ini juga sesuai dengan visi dan misi kita, terutama untuk mensejahterakan masyarakat ini, terutama dalam pembangunan ini adalah berwawasan lingkungan. Artinya kita tetap tidak meninggalkan lingkungan ya, sebagai Kabupaten Konservasi. Baik. Ada tambahan dari Pak Parman? Silakan. Ya, saya kira dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini, partisipasi dari semua pihak, termasuk dari Kolupsia ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan yang berkualitas. Sekira demikian. Baik. Ya, pemirsa, tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita. Kabupaten Kapuas Hulu, the heart of Borneo dan paru-paru dunia. Dan semoga nanti cita-cita untuk perencanaan tata guna lahan kolaboratif di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu benar-benar tercapai dengan bermacam pertimbangan dan kepentingan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, termasuk untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap lestari, begitu Pak ya. Sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.